Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kesempatannya. Ustadz, kan saya pernah baca juga bahwa ada perkataan dari Allah berfirman bahwa istri itu suami dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi istri. Betul. Bagaimana ini mengenai dengan poin kedua tadi Ustadz yang dikatakan bahwa suami adalah sutro bagi istrinya. Apakah itu artinya sama istri ke suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, bagus nih. Ibu, yang pertama, salah satu fungsinya suami itu menjadi pakaian. Tapi itu bukan satu-satunya fungsi. Artinya pakaian itu adalah dia menutupi kekurangan dari istrinya, sebagaimana istri menutupi kekurangan dari suaminya. Itu fungsinya pakaian. Fungsinya pakaian itu apa sih? Menutupi apa yang aib pada diri dan fisik kita. Di punggung kita ada panu, ditutupi pakai baju. Itu fungsinya pakaian. Makanya salah satu fungsinya suami istri itu jangan menceritakan kekurangan. Cukuplah ibu kalau mendapati ada dua orang dalam rumah tangga, kok yang satunya membocorkan semua keburukan, itu yang sebenarnya bermasalah. Ada seorang ulama ditanya, dia punya masalah dengan istrinya. Masalahnya ini cukup pelik. Orang nanya, gimana posisi istrimu? Dia marah sama yang nanya, loh kamu ini itu siapa? Itu istri saya, itu pakaian saya. Lalu apa hajat kamu untuk bertanya tentang pakaian saya? Saya nanya enggak pakaian kalian? Lalu orang-orang terdiam. Setelah itu akhirnya ulama ini berpisah dari istrinya. Setelah berpisah dari istrinya, orang nanya lagi sama dia. Oh betul kan dulu orang dikatakan, dia mengarah lagi mengatakan, loh kenapa kalian membicarakan tentang sesuatu yang sudah tidak ada lagi kaitannya dengan saya? Dia bukan pakaian saya bukan pakaian dia. Dia menjadi ajnabiyah, dia menjadi wanita yang sudah asing ketika kami sudah berpisah. Itu yang namanya pakaian, Makanya laki-laki dan perempuan itu cukup dikenali kebaikannya. Kalau dia separah apapun bom yang terjadi pada keluarga itu, maka dia diam. Maka dia punya cara untuk curhat kepada Allah, dan itu lebih ampuh daripada bercerita kepada makhluk. Makanya maaf ya, masalah keluarga itu tidak boleh diketahui sama orang luar. Fitnah terbesar kehidupan hari ini adalah banyak masalah itu dituangkan di dalam ruang sosial media. Semakin banyak orang tahu, semakin sulit masalah itu akan selesai. Makanya Nabi itu ngasih kita wanti-wanti, kewaspadaan. Minal birri kitmanul masaib. Termasuk salah satu kebaikan itu apa? Kamu sembunyikan apapun ujian dan musibah yang menimpa kepada dirimu. Udah sembunyikan aja. Mungkin pertama-tama orang tidak suka dengan kita, tidak apa-apa. Karena yang kita tuju hanyalah Allah. Tapi masalah pakaian itu semacam itu. Makanya maaf ya ibu, jangan terbiasa. Kalau lagi masalah, ada masalah ibu dengan suami, jauhkan handphone. Dan jangan merasa bahwasanya menasihati suami itu pakai WhatsApp statusnya. Tidak nyampe. Karena suami ibu kalau lagi sebel sama ibu, buka status aja dia males. Mau ketemu aja nggak mau didengerin, nggak buka status. Dan itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi amunisi bagi orang yang punya penyakit hati. Wah, ada kisah baru nih, ada apa lagi nih? Gitu. Ada orang yang memiliki penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Suka sekali mengintervensi masalah yang terjadi sama orang. Ya nggak bisa kayak gitu. Itu fungsinya pakaian. Lah fungsinya sutro itu tidak bertentangan dengan fungsi pakaian. Karena fungsi primernya laki-laki itu selain menjadi fungsi pakaian, dia itu menjadi sutro. Jadi semenjak ibu dinikahi sama seorang laki-laki, maka semenjak saat itu ibu dengan neraka ada penghalangnya. Penghalang itu yang namanya suami dulu. Ya. Tapi sekali lagi ya, kalau kita punya rasa cinta kepada suami kita ya tentunya jangan menyebabkan suami kita terjerumus ke neraka gara-gara kita. Makanya maaf ya sampai apapun itu, maaf sampai perkara kecil. Ibu makan, ibu mubadir. Yang ditanya bukan ibu walaupun ibu kepala rumah tangga, yang ditanya suaminya dulu. Yang ditanya suaminya dulu. Itulah kenapa seorang laki-laki harus memiliki qawwam. Dan qawwam itu tergantung salah satunya adalah apa? Qawwam itu tergantung salah satunya kepada manajemen seorang wanita, seorang istri terhadap perasaan yang ada pada hatinya. Qawwam itu apa sih Ustadz? Qawwam itu mengendalikan, mendidik, mengarahkan, itu namanya qawwam. Dan itu yang seharusnya kita paham. Bisa dimengerti